Gimana caranya membuat setup trading ya untuk day trade? Sobat trader, buat kalian yang masih pemula atau newbie atau saat ini masih belum bisa bikin signal atau setup trading atau trading plan sendiri, yuk mari saksikan video ini. Saya mau bahas cara buat setup trading day trade. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, jadi langsung aja kita ke MetaTrader. Contoh nih, sekarang misalnya di time frame di PRGJ ya. Oke, di PRGJ time frame H1. Nah, sobat trader, kalau kita lihat tren, jadi kita nggak usah lihat story-nya jauh ke belakang ya. Kita lihat aja sekarang nih lagi satu wave terakhir, atau ini kebetulan di wave yang sekarang nih lagi bullish. Dari mana kita tahu? Yaitu kita lihat sini ya. Yaitu kita lihat nih sekarang harga naik ya, naik sudah lewatin high sebelumnya. Kan ini sebelumnya bearish ya. Oke, ini kan bearish. Oke, nah bearish lalu harga naik melewati tertinggi sebelumnya. Jadi sudah terjadi yang namanya change of character ya. Change of character berarti berubah nih dari bearish menjadi bullish. Ini sudah ada indikasi yaitu harga naik membentuk higher high ya. Lalu harga turun di sini lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini higher low. Nah, ini sudah namanya adalah bullish struktur. Jadi ini lagi bullish. Nah, sobat trader, jadi kalau kita intraday ya, kita nggak usah lihat grafik ini yang jauh-jauh, nggak usah, nggak apa-apa. Kita fokus di sini aja ya. Jadi ini saya tandain. Di sini sudah terjadi change of character dari bearish menjadi bullish. Lalu harga naik di sini higher ya, saya tandain lagi nih higher. Nah, ternyata higher-nya di break of structure namanya, boss ya. Di sini terjadi boss ya. Oke, nah ini kalau boss kayak gini, ini apa sih artinya boss kayak gitu? Ini kan artinya satu tahanan atau resistance atau support ya, dia sudah ditembus, terjadi continuation ya. Jadi rally akan berlanjut nih karena ini bullish. Nah, sobat trader, karena ini dijebol lagi, maka ini sudah confirm buat kita bahwa ini lagi pergerakannya bullish. Oke, kalau bullish berarti kita siap-siap untuk buy. Nah, buy-nya kapan? Biasanya kita menunggu ketika rally-nya berhenti lalu terjadi koreksi. Nah, pada saat koreksi itulah kita akan mencari atau pakai yang namanya Fibonacci retracement ya. Oke, kebetulan di PRGJ ini rally-nya belum berhenti ya guys ya. Jadi kita nggak bisa tarik Fibo karena ujungnya masih belum kelihatan. Coba kita pakai gold dulu deh ya. Nah, ini kebetulan ini sudah ada ya. Oke, sobat trader. Nah, ini sebelumnya ya, saya sudah bahas juga ini lewat webinar ya. Oke, contoh kalau kalian lihat seperti ini ya, maka yang kalian lihat apa sih trennya gold ya. Maka trennya kita sepakat atau sama-sama ya sepakat bahwa ini lagi bearish trend ya. Di sini lagi bearish trend ya. Oke. Nah, oke, bearish trendnya sampai sini. Nah, sekarang di hari ini ya, kita lihat ada yang namanya harga naik nih ya, dimana kita lihat gold ini low-nya naik ya, jadi membentuk higher low. Jadi low-nya lebih tinggi nih. Jadi ini yang tadinya turun goldnya ya, sobat traders, yang tadinya turun nih, goldnya di sini turun ya dari 28 Desember, 29, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari ya. Lalu low-nya mulai naik. Nah, kalau low-nya naik, kita fokus di sini saja guys, nggak usah fokus yang 2-3 hari sebelumnya, nggak usah ya. Jadi sekarang ini di wave terakhir ini gold sedang berarti cenderung apa? Cenderung naik ya, karena ini ada high yang terakhir dilewatin ya, kemudian koreksi dan ini mau dilewatin lagi. Sebenarnya ini memang lagi koreksi ya, tapi dengan adanya higher low ini cenderung sedang membentuk struktur bullish. Tinggal kita nunggu aja nih guys. Kalau misalnya ya high yang terakhir ini ya di sini ya, ini nanti ditembus di sini, tembus yaitu di berapa nih? Ini di level 20.50 ya, tandain dulu ya di 20.50. Nah, kalau 20.50 ini di break up ya, maka kita siap-siap ya untuk posisi buy. Nah, siap-siap posisi buy-nya biasanya gimana? Jadi kita bisa misalnya kita bisa buy stop di sini di 20.50, targetnya ke high berikutnya, atau misalnya gini, harga naik ya,
lewatin 20.50, misalnya gini, harga naik sampai sini gitu ya. Misalnya ini contoh ya, karena ini sekarang belum terjadi. Nah, ketika harga berhenti di sini, ini anggap ini higher-nya ya, jadi lebih tinggi dari ini, jadi sudah break of structure ya. Oke, jadi kita bisa pakai Fibonacci karena ini naik. Dari sini kita ambil ke sini ya. Oke, kita ke M30 atau M15 juga boleh. Oke, jadi kita bisa lihat nih. Nah, untuk open posisi, maka kita tunggu harga koreksi ya, koreksi dari higher high ini, koreksi ke bawah. Koreksinya berapa? Koreksinya pakai golden ratio aja, 50 sampai 61%. Jadi kira-kira di sini. Nah, di sini ya, area inilah area untuk kita entry. Nah, entry-nya gimana? Entry-nya buy, jadi bukan entry sell. Jadi kita karena sudah memprediksi nih ya, sudah melihat misalnya di sini sudah terjadi break of structure, sudah terjadi swing high yang baru. Jadi kita tunggu harga turun ke sini ya. Buy-nya di area 50 sampai 61,8. Nah, di sinilah kita buy. Kita berharap harga naik lagi. Gitu ya. Ini namanya setup trading. Jadi kita tidak perlu melihat tren yang ke belakang-belakangnya. Jadi kita fokus saja pada tren yang sedang terjadi atau tren yang terdekat saja. Oke, coba kita lihat pair yang lain ya, yang lagi ngetren banget. Maksudnya pairnya atau trennya lagi jelas. Oke, kita lihat yang trennya lagi jelas. Ini contoh aja sobat trader ya. Kita lihat nih di H4 nih. GJ-nya dari bearish ya. Bearishnya dalam hampir sebulanan ya. Bearish nih, ada di area bearish. Tapi di akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2023 akhir sampai awal 2024 ada terjadi break of structure atau terjadi change of character yang tadinya bearish menjadi bullish, yaitu ditandai dengan break higher high yang terdekat. Ya, di sini break. Jadi higher high-nya sedang dibentuk ya. Nah, kalau higher high-nya andai kata berhenti di sini nih sobat trader, karena ini ada resisten, andai kata berhenti di sini, maka kita bisa mencari ya posisi atau setup posisi entry berikutnya. Kita tetap buy ya, karena ini kan sudah terjadi break of structure ya atau change of character jadi bearish ke bullish. Nah, jadi kita mencari lewat setup yaitu pakai Fibonacci retracement ya, dari bawah ke atas karena trennya naik. Jadi kita ambil aja 50 sampai 61,8. Nah, jadi kita tunggu di sini ya, tunggu harga koreksi turun. Nah, koreksi turunnya misalnya gini, wah kok jauh banget ya koreksi turun dari 184 sekian gitu ya sampai ke 18 berapa nih kalau kita lihat ya, sini nih, coba kita lihat ya, sampai ke 18140 atau 18130. Wow, gede banget ya range-nya ya. Itu kan kita cari posisi ideal untuk buy, yaitu cari harga yang murah atau diskon. Jadi ini masuk area diskon. Diskon itu harga kita mau beli tapi harga di courting lagi, dimurahin lagi supaya di situ kita bisa dapat harga beli yang lebih pas. Tapi bisa aja harga nggak sampai ke area diskon, misalnya cuma sampai 23,8 bisa saja. Tinggal nanti sobat trader amati apakah di sini nanti ada candle rejection seperti misalnya pin bar atau bullish engulfing. Jadi bisa langsung aja nanti setelah ada candle rejection ya bisa buy-nya di area dimana ada candle rejection berikutnya. Oke sobat trader, jadi itu ya cara buat setup trading. Jadi kita nggak usah fokus ke harga-harga yang jauh, tapi fokus kepada wave harga terakhir atau yang terdekat. Gampang ya, mudah ya. Selamat mencoba. Oke, videonya sederhana ya. Cara membuat setup trading day trade bisa kalian praktekkan di gold, forex, dan instrumen lainnya. Kalau ada pertanyaan seputar trading dan ataupun materi ini, ketik di kolom komentar. Buat kalian yang mau tahu ya broker apa yang bagus ya, saya bisa saranin buka akun di Java Global Futures. Kalian bisa dapetin support dan juga layanan yang kelas super ya, yaitu withdrawal super cepat. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.